Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Kita memasuki hari yang kelima untuk novena Roh Kudus, dan bacaan hari ini itu berbicara tentang inti atau ajaran yang paling pertama dan utama, yaitu kasih. Maka dua kali Yesus mengatakan dalam bacaan Injil hari ini, inilah perintahku kepadamu. Yang pertama dikatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tetapi yang hampir sama dengan kalimat itu di bagian akhir, Yesus lagi mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Intinya sama, yaitu supaya kita saling mengasihi. Maka kalau masih ada yang bombe-bombean, masih ada camba-cambaan, bertobatlah. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk pertama-tama saling mengasihi. Kalau kita masih ada dendam kepada orang lain, masih ada perasaan tidak suka atau sakit hati, mari kita wujudkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk menunjukkan atau untuk membuktikan seseorang mengasihi atau tidak mengasihi itu sebenarnya kembali lagi berputar. Bagaimana Anda melihat bahwa pasangan Anda masih mencintai Anda? Atau bagaimana Anda melihat bahwa anak Anda masih mencintai Anda, mengasihi Anda? Apa tandanya? Salah satunya saja. Apa salah satunya? Ada dua hal yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Kalau kita mau melihat bagaimana orang mengasihi kita dan juga bagaimana kita mengasihi Allah. Yang pertama jelas-jelas sudah dua kali saya katakan tadi, yaitu apakah kita melakukan perintah. Melakukan perintah. Jadi gampang sebenarnya mengetahui apakah seorang anak masih menyayangi orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Kalau diberitahu sesuatu untuk dilakukan, kemudian banyak cincongnya, masih banyak alasannya, tidak langsung melaksanakan apa yang kita katakan, itu salah satu tanda orang tidak mengasihi kita. Kalau suami meminta tolong kepada istrinya dan istrinya tidak langsung melakukan apa yang minta tolongi, itu mungkin saja perasaan sayangnya tidak persis sama seperti waktu masih pacaran. Sudah ada hal yang mengganjal. Atau sebaliknya, istri juga meminta suami tetapi tidak langsung dilaksanakan atau tidak bisa diwujudkan karena dari dirinya ya, bukan karena keterbatasan. Maka salah satu tanda, tapi sekali lagi hanya salah satu tanda. Contohnya kalau misalnya orang tua mau pergi jalan-jalan ke Malino, anaknya malah memilih tinggal di Makassar, lebih baik tinggal di rumah deh. Jangan-jangan dia sudah lebih senang sendiri daripada bersama dengan kita orang tuanya. Tandanya dia lebih sayang pada dirinya sendiri. Mungkin lebih sayang pada televisinya, sayang pada peliharaannya, sayang pada kamarnya daripada sayang ke orang tuanya. Sehingga dia tidak mengikuti orang tuanya. Sama juga mungkin kalau suami mengatakan, ayo kita pergi rekreasi keluarga bersama deh. Dia tanya kepada istrinya, kita pergi ke Malino, tapi istrinya mengatakan, lebih enak tinggal di Makassar, pergi jalan-jalan di mall dengan teman-teman. Jangan-jangan dia lebih sayang teman-temannya daripada suaminya. Jadi dua hal, pertama mengikuti perintah, dan yang kedua kata tadi juga sudah diungkapkan juga, mengikuti, menuruti. Jadi perintah dan menuruti atau mengikuti. Dua hal ini mudah-mudahan bisa kita refleksikan pada diri kita, termasuk kita orang tua. Coba kita refleksikan, kalau misalnya pasangan atau anak-anak tidak lagi mengikuti apa yang kita perintahkan, tidak lagi mengikuti kita, mari kita refleksikan, jangan-jangan saya salah didik, saya salah kata, saya salah perbuatan, sehingga orang sepertinya menjauh dari saya. Mungkin saya kasar. Mungkin kata-kata saya tidak cocok untuk mereka. Mungkin ada hal yang tidak bagus dilihat pada diri saya, sehingga orang lain tidak menyayangi saya, tidak mengasihi saya. Orang yang melakukan
perintah Tuhan dan mengikuti Dia, contohnya adalah Matias yang kita rayakan hari ini. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar jelas bahwa Matias mengikuti dan menuruti Tuhan sejak dari baptisan Yohanes. Ketika Yesus memulai karyanya pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, Matias sudah mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia melakukannya, dia mengikutinya. Bahkan ketika juga murid-murid dalam sejarah, Matias ini dianggap sebagai termasuk dalam golongan 70 murid yang diutus oleh Yesus pergi berdua-dua. Matias pun menuruti perintah Tuhan, perintah Yesus ketika mereka diutus pergi berdua-dua dengan begitu banyak syarat. Tidak membawa tongkat, tidak membawa banyak pakaian, dan tidak membawa uang. Tetapi Matias dengan tekun, tabah, sabar mengikuti semua yang diperintahkan oleh Yesus dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Itu salah satu contoh bagaimana orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Dan akhirnya pun Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Itulah sebab, dan bahkan Matias itu wafat, meninggal dengan kemartiran, mengorbankan dirinya. Itulah sebabnya warna liturgi yang digunakan untuk Matias itu warna merah, warna kemartiran. Merah artinya bukan merah artinya berani, wah. Itu dalam bendera kita, merah dan putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Tetapi dalam gereja merah tandanya pengorbanan. Maka merah biasanya digunakan pada saat Jumat Agung, ketika Minggu Palma, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dia sudah tahu bahwa dia akan dikorbankan, tetapi dia tetap masuk dalam Yerusalem. Dan ketika ada perayaan martir, karena merah tandanya pengorbanan, dan pengorbanan adalah salah satu unsur penting, unsur paling utama dalam mengasihi. Maka kepada anak muda biasanya saya katakan, kalau Anda mencintai seseorang, mengasihi seseorang, siap-siaplah untuk berkorban. Dan itu juga lah saya kira yang kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu mengasihi anaknya, begitu banyak hal dikorbankan. Kadang-kadang suami atau istri karena saking cintanya sama suaminya, pasangannya, istrinya, banyak hal yang harus dikorbankan. Dan kalau tidak berani berkorban, pasti terjadi pertengkaran dalam keluarga, banyak hal. Nah, inilah yang mungkin bisa kita refleksikan bagi kehidupan kita, mengasihi terkait dengan mengikuti dan melakukan perintah, dan itu akan terkait dengan Santo Matias yang kita rayakan hari ini. Mari kita memohon rahmat turunnya Roh Kudus untuk kita, supaya kita mampu mencontoh Santo Matias yang mengikuti Tuhan dan melakukan perintahnya dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita.